Nanti teman-teman kalau bertemu Aisyah di jalan, jangan lupa disapa ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Aisyah akan bercerita tentang kisah herois seorang pahlawan kemerdekaan yang cukup familiar di kota Lamongan. Bahkan kisahnya diabadikan oleh sebuah tugu yang sangat gagah. Penasaran siapa nama pahlawannya? Namun sebelumnya Aisyah ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Siap-siap ya. Kira-kira teman-teman tahu tidak patung yang berada di Jalan Panglima Sudirman? Kira-kira patung siapakah itu? Ya, patung Kadet Suwoko. Mari kita simak kisahnya. Selamat mendengarkan. Kisah heroik Kadet Suwoko. Sebagai warga Lamongan yang baik, sudah seharusnya mengenal pahlawan yang satu ini. Bahkan pribadinya diabadikan oleh sebuah tugu yang sangat gagah. Salah satu pahlawan kemerdekaan ini cukup familiar di kota Lamongan. Kadet Suwoko dikenal karena kisah perjuangannya yang sangat heroik ketika menghadapi agresi Belanda kedua pada tahun 1949. Kadet Suwoko lahir di Desa Lumaksari, Kecamatan Krebet, Kabupaten Lamongan pada tahun 1928. Setelah lulus sekolah kadet di Malang, Kadet ditugaskan di kota Lamongan sebagai komandan Regu 1, Seksi 1, Kompi 1 untuk menempaskan para penjajah Belanda. Banyak loh yang terinspirasi dari sosok Kadet Suwoko. El Amania Lamongan misalnya. El Amania Lamongan menggunakan gambar logo yang terinspirasi dari patung Kadet Suwoko. Berdasarkan catatan sejarah Kodim 0812 Lamongan, kisah yang heroik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Maret tahun 1949 saat menjelang siang. Pada saat itu, Regu Kadet Suwoko sedang beristirahat di sebuah langgar di Kecamatan Laran. Lalu Regu Kadet Suwoko mendapatkan laporan dari salah satu warga. Katanya ada sebuah truk Belanda yang terperosok di parit yang di wilayah Parengan. Katanya juga truk tersebut mengangkut 12 serdadu Belanda. Pak, lapor, ada truk yang terperosok di dalam parit. Lapor salah satu warga setempat. Baik Pak, terima kasih atas laporannya, jawab Kadet Suwoko. Ayo semua, kita bersiap untuk melakukan serangan kepada Belanda, perintah Kadet Suwoko kepada anggotanya. Saat itu, Regu Kadet Suwoko berjumlah 8 orang, namun senjatanya hanya 7. Lapor Pak, senjatanya hanya 7. Lapor salah satu regu. Baik, siapa yang bersedia untuk tetap tinggal di sini? Tanya Kadet Suwoko kepada regunya. Saya siap komandan, sahut Sumanto. Lalu Kadet Suwoko dan regunya bersiap untuk melakukan serangan kepada Belanda, sedangkan Sumanto tetap berada di situ. Setelah itu, Kadet Suwoko pergi menyusuri Bengawan Solo dengan menggunakan perahu. Salah satu regu Kadet Suwoko mengetahui keberadaan Belanda dan dia berkata, Itu ya, lihat di situ ada pasukan Belanda, teriak salah satu regu Kadet Suwoko. Regu Kadet Suwoko lalu merayap di kebun bengkoang menuju lokasi Belanda yang berada di
tembak kedua bahunya, lalu tergeletak tidak bisa melakukan perlawanan. Kadet Suoko didatangi dengan sebagian serdadu Belanda dan ditanyakan namanya. "Bosnam," tanya serdadu Belanda kepada Kadet Suoko dengan nada bentakan. Saat itu, Kadet Suoko mengaku bahwasanya namanya adalah Soeimyo. Lalu Kadet Suoko diajak oleh serdadu Belanda untuk ke posnya yang berada di Suko tadi. Tetapi Kadet Suoko tidak mau dan dia berkata, "Saya tidak mau menyerah, bunuh saya." Serdadu Belanda marah, lalu menembak pipi kirinya dan menusuk dada kirinya. Kadet Suoko dan 3 regunya gugur di situ. Lalu warga setempat langsung menguburnya tanpa dimandikannya karena dinilai mati syahid. Kisah heroik tersebut diabadikan oleh sebuah patung yang sangat gagah dan kata-kata terakhir Kadet Suoko dipahatkan di patung tersebut. Patung tersebut berada di pintu masuk Lamongan sebelah timur. Sekian dari Aisyah. Semoga bermanfaat.